Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sari Sabita dari S1 Keperawatan ingin sedikit menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Yang pertama, fisiologi jantung. Jantung terletak dalam mediastinum di rongga dada. Jantung sebagai organ pemompa darah dan pembuluh darah sebagai penyalur darah ke jaringan. Lanjut ke bagian-bagian jantung yang terpenting. Yang pertama ada atrium kanan, atrium kiri, dan ventrikel kanan, ventrikel kiri. Nah, atrium kanan tempat penyimpanan darah dan sebagai penyalur darah dari vena-vena sirkulasi. Atrium kiri menerima darah yang sudah dioksigenasi dari paru-paru. Kalau ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan selanjutnya disalurkan ke paru-paru. Yang terakhir, ventrikel kiri menerima darah yang kaya O2 kemudian dipompa ke aorta dan organ tubuh. Lanjut ke katup jantung. Ada 4 katup yang berfungsi mempertahankan aliran darah searah melalui bilik jantung. Yang pertama ada atrioventricularis, memisahkan atrium dengan ventrikel. Tricuspidalis terletak antara ventrikel dan atrium kanan. Mitralis atau bicuspidalis memisahkan atrium dan ventrikel kiri. Yang kedua, katup semilunaris, memisahkan arteria pulmonalis dan aorta dari ventrikel yang bersangkutan. Nah, katup aorta terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Katup pulmonalis, ventrikel kanan, dan arteria pulmonalis. Nah, lanjut ke sirkulasi sistemik. Di sini urutannya ada dari arteria menuju arteriola, lalu ke kapiler, selanjutnya ke venula, dan terakhir menuju vena. Sistem konduksi. Jaringan konduksi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Nah, yang pertama, otomatisasi atau kemampuan menghasilkan impuls secara spontan. Yang kedua, ritmisasi atau pembangkitan impuls yang teratur. Yang ketiga, konduktivitas atau kemampuan untuk menyalurkan impuls. Dan yang terakhir, daya rangsang atau kemampuan untuk menanggapi stimulasi. Impuls jantung berasal dari nodus sinoatrialis, pemacu alami dari jantung. Impuls dari jantung menyebar dari SA, sistem penghantar, khusus atrium dan ke otot atrium atau berkas Bahman, mempermudah hantaran ampuls dari atrium kanan ke atrium kiri. Gangguan yang terjadi pada kardiovaskuler yang pertama, aterosklerosis, penimbunan lipid, endapan kalsium, fibrinogen sehingga mempersempit lumen pembuluh darah. Di sini ada faktor resiko yang tidak dapat diubah, diantaranya yang pertama, usia, jenis kelamin, ras, dan riwayat keluarga. Nah, di sini ada faktor risiko yang dapat diubah, diantaranya yang pertama, hiperlipidemia, merokok, homocysteine atau produk antara metonian, obesitas, diabetes, gaya hidup, dan stres psikososial. Lanjut, infark jantung atau serangan jantung. Adanya gumpalan darah beku atau trombus yang menyumbat aliran darah. Gejalanya nyeri mendadak yang hebat di belakang tulang dada dan lamanya lebih dari setengah jam. Gelisah dan takut mati. Tidak mampu menggerakkan kaki tangan, sesak nafas, muka membiru, dan takikardia. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, penyebab dari infark jantung atau serangan jantung yaitu adanya gumpalan darah beku. Nah, gumpalan darah beku ini menyebabkan otot jantung yang rusak sehingga menyebabkan serangan jantung atau infark jantung. Nah, di sini ada gambaran otot jantung sehat seperti ini gambarannya. Dan otot jantung yang rusak bisa dilihat di sebelah kanan, pojok kanan bawah, seperti itu. Angina pectoris atau serangan nyeri hebat di bawah tulang dada yang seringkali menjalar ke kedua pundak. Ada kalanya ke leher dan lengan yang dirasakan sangat berat, terutama timbul jika mengeluarkan tekanan lamanya serangan antara 5 dan 30 menit. Jenis-jenis angina, yang pertama ada angina stabil, penciutan arteri jantung.
terjadi selama atau sesudah mengerahkan tenaga. Yang kedua, angina instabil. Angina instabil sangat mendadak, memperburuk, dan dapat menimbulkan infark. Yang terakhir ada angina varian. Kejang sementara arteri jantung. Serangan nyeri timbul dengan spontan dalam keadaan istirahat kebanyakan di malam hari. Aritmia atau gangguan irama jantung dapat berupa kelainan dalam frekuensi denyut jantung di mana serambi atau bilik berdetak lebih cepat atau lebih lambat, di atas 100 dan di bawah 60 denyut kali per menit, dari normal 70 per 80 denyut per menit. Yang terakhir, gagal jantung. Jantung tidak mampu lagi memelihara selayaknya peredaran darah sehingga volume menit menurun dan arteri mendapat terlalu sedikit darah. Sebagai akibat kelemahan jantung ini, darah terbendung di paru-paru dan kaki menimbulkan sesak dan udem. Penyebab gagal jantung diantaranya 1. Infark jantung, kerusakan katup, gangguan ritme, dan hipertensi. Penanganan gagal jantung yang pertama harus banyak istirahat, yang kedua pembatasan asupan garam, dan yang terakhir pengobatan dengan diuretik.